Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang kedatangan lagi sebuah laptop ya untuk direview. Ini dari Dell, yaitu Dell Latitude 3420. Seperti biasa mungkin Emang akan coba unboxing, kita dapat apa aja. Selanjutnya kita cek fisik. Setelah itu kita coba review dalamannya ya, walaupun tidak dibongkar mungkin ya. Dan yang terakhir kita coba tes di benchmark ya, band dalam hal ini. Oke, tapi sebelum itu ini kebetulan dari pembelian Mang dapat juga ini ya, bonus ya, tas. Lumayan lah dari Dell ya, untuk diisi atau dibawa-bawa laptop ini. Oke, kita unboxing ya. Yang pertama kita dapat ini ya, dapat kabel power sama ini charger ya. Ini atau adapter ya, adapternya sangat biasa sekali ya, standar lah gitu ya, tidak spesial. Bentuknya juga biasa gitu ya. Ini colokannya juga biasa ya. Ini sudah 65 watt, terus inputnya itu ya 100 sampai 240 gitu ya. Terus outputnya 19,5 volt, 3,34 ampere. Ini ya, dari Dell. Lanjut. Nah, ini dia ya, unitnya ya. Oke, kita bahas nanti. Kita dapat apa lagi nih? Ini kartu garansi. Kita dapat ini ya, kartu garansi manual book ya. Nah, biasa aja ya. Pengemasan juga biasa ini kalau untuk Dell. Oke, udah kosong ya, tidak dapat apa lagi. Kita bahas unitnya ya. Oke, untuk harga di e-commerce ya, untuk yang Dell Latitude 3420 ini ada di kisaran 14 juta sampai 16 juta ya, tergantung toko yang menjualnya gitu ya. Oke, ini dia ya unitnya. Kalau dari bahan ini plastik ya. Plastik semua. Bawahnya juga plastik. Ini ada karet-karetnya nih. Mungkin untuk apa dudukannya. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia. Ini ya di dalamnya. Nah, ini keyboardnya ya biasa aja ya, nggak terlalu spesial. Terus touchpadnya juga ya, ini perbedaannya kalau yang ini agak kasar, ini lembut gitu ya. Nah, ini untuk bezelnya, kalau bagian pinggir agak lumayan tipis ya, bagian bawah lumayan tebal. Ini untuk bagian atasnya ya, ini memang agak tebal karena ada kamera di sini ya. Terus ada juga mikrofon, built-in mikrofon. Ini sudah kameranya 720 pixel ya, atau HD. Ini bisa buka tutup juga. Ini ya. Oke, itu untuk bagian depannya udah seperti ini ya. Untuk layarnya ini 14 in, sudah full HD ya. Sayang ini masih TN ya, TN. Terus kita lihat ke bagian belakang ya. Nah, ini bagian belakangnya ya, plastik juga. Ini ada semacam celah-celah ya untuk keluar masuk angin kayaknya. Itu untuk bagian belakang. Ini ada karet ini untuk dudukan nih. Tengahnya juga ada sedikit menonjol juga untuk dudukan. Nah, ini di bagian belakang juga ada speaker ini ya, 2 ya. Jadi kayaknya harusnya sih bagus nih suaranya ya. Oke, kita lihat ke bagian kanan ya. Ini bagian kanan ada untuk pengunci di sini ya. Ini ada RJ45, ada USB yang 3.1, ada USB biasa ya, USB 2, ada jack audio 3,5 sama micro SD ya. Oke, kita lihat bagian ininya depan, ini tidak ada apa-apa ya. Bagian kirinya di sini ada lubang untuk power, terus ini HDMI. Terus ini USB 3 ya, poin 1 sama Type-C ya, USB Type-C. Ini tidak ada PGA ya, tidak ada PGA. Jadi mau nggak mau harus kalau mau ke proyektor ya ini pakai HDMI ya. Di bagian belakang ini ada untuk keluar angin dari prosesor ya, keluar angin dari prosesor. Jadi usahakan ini jangan tertutup. Nah ini kelebihannya juga ya, ini bisa 180 derajat ya. Dibukanya ya, bisa sampai 180 derajat, itu kelebihannya.
Oke, kita masuk ke speknya ya. Jadi ini untuk prosesornya sudah Intel Gen 11 atau Tiger Lake yang i7 1165G7, 12 mega cache-nya, 4 core 8 threads ya. Ini untuk kecepatannya 2,8 GHz dan bisa turbo ke 4,7. Nah, untuk operating sistemnya atau OS-nya sudah ada Windows 11 ya. Windows 11 yang Pro ya. Untuk graphic card ini hanya ada satu ya, bawaan Intel aja, yaitu Intel Iris Xe Graphic CY22 ya. Nah, untuk display ini HD ya, 220 nit, masih TN. Dan untuk memori 8 GB ya, 8 GB 3200 MHz. Untuk hard drive atau storage ini sudah 512 GB M2 NVMe ya, yang generasi 3. Terus di dalamnya juga ada apa namanya Microsoft Office, cuman ya preinstall ya, atau tidak ada Office-nya preinstall ya, preinstall, jadi kita harus bayar lagi. Terus keyboardnya ya tadi ya, sudah US keyboard. Selanjutnya untuk audionya, speakernya tadi ya, di sini ada 2, itu sudah Realtek, ada 2 watt kali 2 jadi 4 watt ini ya, yang tadi 2 itu di bagian bawah ya. Dan untuk koneksinya ada Wi-Fi 6 ya. Kalau ini sudah Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, dan untuk baterainya sudah 54 watt hour 4 sel. Ini udah lumayan bagus ya. Untuk tadi untuk ekspansi atau kalau kita bongkar dalamannya ini, untuk ekspansinya itu hanya ada untuk memori aja ya. Jadi kalau memorinya sekarang ini cuma satu, kita bisa nambahkan satu slot lagi. Misalkan 8 GB jadi 16 GB gitu ya. Sedangkan untuk storage ini hanya tersedia untuk M2 aja, NVMe ya. Untuk M2 NVMe, jadi tidak ada harddisknya atau tidak ada HDD biasa ya. Jadi sangat terbatas sekali ya untuk storage-nya. Itu ya tadi Adapun untuk hasil dari benchmark, kita kebetulan memang pakai Geekbench ya. Ini cukup bagus ya. Cukup bagus hasilnya, ada di 10.000 untuk yang compute-nya atau keseluruhannya itu ada di 10.829 skornya ya. Sedangkan untuk CPU-nya ini yang i7 Tiger Lake ya. Ini sudah teknologi 10 nano. Ini ada di untuk single core-nya 1426 ya. Sedangkan untuk multi core-nya ini di 3895. Jadi kalau untuk prosesor ini lebih unggul ya. Jadi naik dari generasi 10 ke 11 ini ya ada performa yang meningkat ya sekitar 50% ya. Lumayan lah performance-nya atau peningkatan performance-nya. Itu ya tadi jika dilihat dari spek fisik dan juga daleman dari komputer ini gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut Mang sih kelebihannya dari komputer ini adalah yang pertama prosesornya ya, yang sudah generasi ya walaupun tidak terakhir ya, generasi 11 ini sudah lumayan cukup bagus prosesornya ya. Terus yang kedua tadi ya bisa lurus atau flat sampai 180 derajat. Terus yang ketiga kapasitas baterainya itu udah lumayan gede ya, 54 watt hour gitu ya. Kalau yang lain sih rata-rata 48 gitu ya, 42 watt hour. Kalau yang ini sudah 4 sel gitu ya si batunya juga. Cuman kelemahannya dengan harga sekitar 14 sampai 16 juta ini, yang kalau menurut Mang yang pertama adalah bahan ya. Bahannya itu dari plastik biasa gitu ya. Terus chargernya juga biasa gitu ya. Terus yang kedua adalah storage ya. Tadi storage-nya itu hanya terbatas di NVMe aja atau M2 aja ya. Padahal kalau dengan komputer dengan spek yang atau harga yang sama sih ada yang menyediakan dia bisa M2 ataupun bisa harddisk gitu. Jadi kita kalau yang OS-nya itu di M2, di harddisknya itu bisa dipasang untuk data gitu ya, jadi lebih leluasa. Terus dengan harga yang cukup lumayan ini juga si PGA-nya itu hanya bawaan prosesor ya, padahal kalau mau ngambil dari yang lain ya dengan harga yang sama, kita itu udah dapat misalkan kalau untuk ngambil dari Ryzen ya, kita MSI itu Ryzen yang harga 15 jutaan itu kita udah dapat Ryzen 7 yang 8 core 16 thread terus
VGA-nya itu yang RTX 3050 ya. Itu cuman memang itu dimensinya lebih tebal ya, lebih gede karena tujuannya untuk game. Nah, kalau ini mungkin tujuannya untuk kantor gitu ya, perkantoran. Itu ya beberapa kelemahannya dengan harga yang cukup lumayan mahal kalau menurut Mang ya. Kita dapat spek yang ya sebenarnya yang bisa dioptimalkan gitu ya, tapi tidak dipasang optimal oleh si Dell ini gitu ya. Balik lagi lah kalau pengambilan keputusan mah kepada sahabat Gitek semua ya, apakah mau ngambil dengan harga 15 juta atau 16 juta ngambil yang ini, atau dari merek lain yang speknya memang lebih tinggi gitu ya, baik memori ataupun prosesornya. Itu ya mungkin dari Mang untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.